Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa lagi berhadir dalam kegiatan pembelajaran online kita, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus ini merupakan salah satu daripada 9 wali songo yang menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Lanjut, biografi Sunan Kudus. Jadi Ja'far Shadiq yang lebih masyhur dikenal dengan nama Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji yang menikah dengan Nyai Anom Manyoran binti Nyi Gede atau Ageng Maloka, putri dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Jadi ayahnya Sunan Kudus ini menikah dengan putri dari Sunan Ampel, yaitu Nyai Anom Manyoran. Maka lahirlah beliau, yaitu Ja'far Shadiq atau dikenal dengan Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus ini bermula bernama Amir Haji karena pernah memimpin rombongan jamaah haji pada era pengabdiannya di Kerajaan Bintoro, Demak. Jadi penamaan Ja'far Shadiq tatkala ia berpindah dan menetap di Kudus yang masa itu menjadi bagian wilayah Karisidenan Pati. Jadi Karisidenan itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah suatu provinsi yang dibagi menjadi beberapa kabupaten, itu yang disebut Karisidenan. Kemudian di Kudus saat itu banyak umat Hindu. Agar masuk Islam, ia atau Sunan Kudus itu menambatkan sapi, hewan yang dikeramatkan umat Hindu, diberi nama Kebu Gumarang di halaman Masjid Menara Kudus. Tatkala warga berkumpul, Sunan Kudus menjelaskan makna surat Al-Baqarah yang bermakna sapi betina. Jadi salah satu strategi dari Sunan Kudus yaitu menempatkan sapi di halaman Masjid Menara Kudus karena sapi itu dianggap hewan keramat oleh umat Hindu yang dahulu. Maka pas warganya berkumpul, Sunan Kudus menjelaskan makna surah Al-Baqarah yang akan membuat umat Hindu itu menjadi penasaran dan ingin memperdalam ilmu Islam itu, memperdalam agama Islam. Lanjut, kemudian Sunan Kudus itu adalah silsilah daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi kota Kudus itu dibangun Sunan Kudus bersama seorang keturunan Tionghoa, Tilingsing atau Telingsing. Jadi keberadaan Telingsing belum setenar Sunan Kudus, penyebabnya perlu pendalaman. Kemudian Telingsing merupakan ahli seni lukis dan dari dinasti Song, berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan. Jadi Telingsing ini sangat membantu Sunan Kudus dalam syiar Islam. Jadi Telingsing ini sangat berperan penting juga dalam pembangunan kota Kudus dan juga dalam penyebaran Islam, khususnya di daerah Kudus itu. Kemudian sejak tahun 1974 didirikan Yayasan Pendidikan Islam Kiai Telingsing di kawasan makam dan Masjid Telingsing yang menaungi taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah dan madrasah diniyah hingga saat ini. Selanjutnya, peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi Sunan Kudus dalam sejarah dianggap sebagai sentral masyarakat Kudus, terutama Wongesor Menoro. Setelah bersusah payah membina kota Kudus dengan warna toleransinya dengan pemeluk agama lain, dan kini sikap toleransi yang dilontarkan atau diantarkan oleh Sunan Kudus pun masih berlanjut hingga sekarang. Secara sosiologis Kudus merupakan suatu daerah yang terdiri atas berbagai macam elemen yang saling terkait. Di dalamnya terdapat banyak komunitas agama yang masing-masing memiliki adat dan tradisi yang berbeda sebagai karakteristik kebudayaan dalam menarik simpati agama lain agar memeluk Islam. Jadi Sunan Kudus itu melakukan akulturasi budaya dalam arsitektur masjid yang mengkombinasikan antara arsitektur Islam, Hindu dan Buddha. Yaitu yang pertama adalah Masjid Menara Kudus, yang kedua adalah Gapura Masjid Menara Kudus, dan yang ketiga adalah padasan tempat wudhu. Jadi ketiga
bangunan itu dikolaborasi oleh Sunan Kudus, yaitu dari arsitektur Islam, Hindu, dan juga Buddha. Kemudian peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi dalam menarik simpati masyarakat, Sunan Kudus itu dikenal punyai kebiasaan mengadakan acara beduk dan dangan. Sunan Kudus menabuh beduk berkali-kali untuk mengundang para jemaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Nah, jadi Sunan Kudus itu misalnya bulan akhir dari bulan Sya'ban itu menabuh beduk berkali-kali agar para kaum umat Islam yang berada di Kudus itu masuk ke masjid, dan beliau mengumumkan satu atau hari pertama di bulan Ramadan. Nah, tradisi ini masih berlanjut beberapa daerah Indonesia, baik di Jawa ataupun daerah lain. Sunan Kudus juga menciptakan Mas Kumambang atau tembang Mas Kumambang dan Mijil. Nah, jadi tembang Mijil ini berisi tentang alam ruh sebelum manusia dilahirkan, sedangkan Mas Kumambang berisi pesan agama tentang kelahiran manusia. Tembang ini dijadikan sebagai media dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat. Nah, jadi mungkin itu saja pembelajaran online kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.